Sobat Literasi, Inframe kali ini sudah bersama mentor saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja lah, yang penting kita tetap happy untuk saat ini. Oh, ya. Tapi happy-nya sekarang ini kan agak sedikit ini, Mas. Yang kemarin juga sempat ramai yang pasti ya. Itu mempertanyakan soal yang lagi viral di media sosial, statement Pak Presiden orang desa nggak pakai dolar. Ya. Nah, itu juga salah satunya kan muncul di story postingan Mas Jami juga tuh, terkait ternyata statement seperti itu agak meresahkan, benar ternyata kan. Betul. Nah itu gimana itu ketika ngomong orang desa nggak pakai dolar, apakah itu memang dalam maksudnya itu adalah menenangkan masyarakat atau justru ada spekulasi yang lain? Ya, sebenarnya kalau saya melihat dari statement dari Pak Presiden, itu sebenarnya maksud dan tujuannya itu menenangkan. Oke, karena forumnya banyak forumnya. Kan gitu kan. Termasuk di situ ada menteri dan segala macamnya, kepala daerah. Hampir mayoritas itu berkumpul di Kabupaten Nganjuk itu. Gitu. Nah, sebenarnya statement dari Pak Presiden itu secara nggak langsung, secara dalam bahasa komunikasi itu sebenarnya menenangkan. Tetapi dalam hal menenangkan ini membikin semua menjadi gaduh. Hanya caranya saja yang berbeda. Ketika kita berbicara menenangkan, sebenarnya dan seharusnya Presiden itu tetapi mampu untuk meredam dari gejolak yang saat ini terjadi, termasuk masalah berkaitan dengan dolar yang tidak dipakai di masyarakat desa. Nah, ini menjadi sentimen terhadap warga yang dia mungkin hidup di desa maupun di kota. Apalagi ini sebenarnya hal-hal seperti ini itu harusnya menjadi menjadi sesuatu yang harus direncanakan oleh paling tidak dari masyarakat, dari pihak pemerintah. Bagaimana sih caranya untuk melakukan komunikasi secara baik dan benar kepada masyarakat, memberikan informasi itu tadi ya. Ini kan masalah edukasi juga, Mas. Nah, berarti sebetulnya nih kalau kita bicara tentang kurs dari rupiah sendiri nih yang disebutkan udah anjlok nih belakangan ini, itu gimana tuh? Ini apakah udah on the track atau masih memang belum kelihatan nih dampak dari beberapa kebijakan Pak Menteri Keuangan yang kemarin sebagai pengganti dari Bu Sri Mulyani? Dampak itu tidak akan terjadi secara langsung, nggak instan ya? Nggak instan. Tetapi dampak itu akan secara nggak langsung setelah sekitar 20 hari atau 1 bulan lah, itu akan terdampak, dampaknya itu akan kelihatan betul. Contohnya, begitu kita terjadi hal di angka dolar itu di angka 17.600, ya kan? Beberapa hari ini kan angka dolar kan segitu ya. Nah, ini menjadi sebuah persoalan. Kenapa saya bilang ini menjadi persoalan? Karena dampak itu nanti akan terjadi ke masyarakat bawah atau warga-warga sekitar, atau paling tidak ya toko-toko kelontongan lah. Karena mengingat secara nggak langsung kebutuhan rumah tangga juga ya, realitas ekonomi secara makronya itu hampir mustahil ketika warga itu pedesaan itu terbebas dari efek gejolak dari dolar itu tadi, ya kan? Contohnya dolar dengan 17.600 itu akan berimbas kepada impor. Oh ya, ini berarti secara faktor global langsung, juga ya pasti ya. Global. Ekspor impor. Impor itu akan terjadi, ya kan. Dengan angka 17.600, secara nggak langsung pangan dan energi akan naik. Ya kan. Kenapa? Karena kita itu impor dari luar. Oh, masih ketergantungan dari bahan baku dari luar juga. Bahan baku dari luar itu secara nggak langsung itu pasti terjadi. Yang kedua, pangan. Pangan secara tidak langsung pupuk. Ini kita sekitar sekitar 60% bahannya itu kita masih impor. Untuk pedesaan petani. Pupuk ini kan akhirnya kan berimbas pada petani. Iya. Ya kan. Mau tidak mau kita akan impor. Bukan masalah impornya, tapi kita akan menyesuaikan harga. Harga pasti naik juga pasti. Harga itu pasti akan naik otomatis. Terus yang ketiga berkaitan dengan pangan, ya kan? Pangan gandum. Gandum ini kita 100% impor. Pastinya impor dari Brasil dan Amerika.
ini akan mengakibatkan harga-harga yang terjadi. Katakan begini, saya atau kita ingin membuat yang namanya kue bolu. Oke, kue bolu. Kue bolu ini hari ini di toko kelontongan harga, Mas, katakan harga itu masih Rp2.000. Atau kemarin masih 2000-an. Kemarin Rp2.000. Tetapi tidak menutup kemungkinan 2-3 hari kemudian karena harga ini sudah naik Bisa 2 kali lipat. bisa 2 kali lipat atau sampai 2,5 kali lipat. 3 kali lipat. 2 sampai 3 kali lipat. Ini menjadi persoalan tersendiri. Akhirnya yang tadinya juga punya home industry bakery atau kemudian ya itu salah satu contoh ya, Ya. untuk ketergantungan gandum ya pasti menyesuaikan juga harganya pasti. Betul. Ya. Nah, itulah yang harus kita lakukan, pemerintah juga dari kita semuanya nih. Aha. Jangan hanya mengandalkan pemerintah. Pemerintah tentunya masih ada apa namanya? Mungkin juga memikirkan hal itu. Tetapi kalau kita tidak mau bahu-membahu antara kita bersama pemerintah atau yang bisa dikonsep dalam hal ini adalah kegotong royongan kita juga harus bersama-sama hal ini untuk menekan harga pasar itu biar stabil, itu seperti apa. Nah, ini tugas kita semuanya, bukan hanya pemerintah saja. Nah, logika kita pakai yang tadi itu logika bikin adonan ya, kue. Mungkin bisa sedikit ceritakan Mas, apa hubungannya bikin kue bolu tadi sama misalnya dampak inflasi misalnya? Secara nggak langsung, gandum ini kita masih impor. Oke. Ya kan? Ketika harga impor ini tinggi, secara otomatis dan secara tidak langsung, ini harga terigu juga akan naik. Satu, oke. Ya kan? Yang kedua, biaya produksi. Ya. LPG. Ya. Kita membuat bolu ini tidak hanya bim salah bim jadi, begitu kan? Jadi dalam membuat bolu ini kita juga memerlukan yang namanya energi. Oke. Termasuk dalam hal ini adalah LPG. LPG, gula misalnya. Gula. Kalau yang distribusinya pakai ini juga pasti BBM itu tadi. Betul, kita harus apa? Pengirimannya ini juga harus diperhitungkan. Ketika kita belanja, ini juga harus diperhitungkan. Plastiknya apalagi, apalagi bahan baku plastik ini kita juga masih melakukan kemarin impor, sudah terbatas ya. Apalagi juga plastik ini saat ini nih harganya juga sudah melambung. Sudah melambung. Imbas yang kemarin. Betul. Nah, itu tadi kalau bicara dengan kondisi keekonomi nasional, otomatis kan itu tadi bahasa kayak inflasinya itu, Mas. Itu ada nggak sebetulnya upaya-upaya untuk pencegahan itu, atau emang ya ini akan secara organik itu ya hukum alam ya maksudnya ya, itu akan memang berimbas karena geopolitik juga kan pengaruh. Nah, itu pasti imbasnya pasti akan terjadi. Dan itulah kenapa masyarakat ini tidak menggunakan dolar. Betul, ini bahasa betul. Tidak menggunakan karena mata uang dolar. kita rupiah, kan gitu. Nah, mata uang kita itu adalah rupiah, ya kan. Secara tidak langsung rupiah begitu tertekan, ya semuanya kena imbas, ya kan. Ketika harga ketika $1 itu 17.600, ini akan berimbas kepada apa namanya daya beli masyarakat. Daya beli, oh ya. Otomatis ini. Oke. Oh, yang seharusnya tadi katakan harga 10.000, nanti akan saya kurangin ini volumenya. Ya, pembelanjaannya ya. Pembelanjaannya, katakan 10.000, saya harus berhemat nih, karena harga sekian kita harus mengurangi belanjaan kita 5.000. Itu pasti akan terjadi. Jadi daya beli masyarakat pun menurun. Nah, ini akhirnya terjadilah yang namanya imported inflation. Nah, ketika imported inflation ini terjadi, waduh. Nah, apa tuh? Ini akan terjadi sebuah istilahnya ini kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Bahkan tidak menutup kemungkinan 17.000 itu antara dia bisa menurun atau bisa naik lagi nih. Beberapa bulan ke depan gitu ya. Bisa terjadi. Ini bisa kalau banyak orang ini kan sedang memprediksi nih. Ini sekitar bulan Juni ini akan naik lagi. Oh, pertengahan tahun. Pertengahan tahun ini akan naik lagi. Dan bahkan ada yang berasumsi, ada yang berbicara di media sosial itu sudah banyak. Itu diprediksi mencapai 18.000. Waduh. Ya makanya kayak indeks harga saham gabungan aja udah mulai banyak yang panik gitu kan, melakukan penarikan. Gitu. IHSG pun kondisinya juga sangat memprihatinkan. Kan begitu.
ini harus menjadi PR kita bersama. Exit-nya atau mitigasi dari pemerintah ini kira-kira idealnya itu seperti apa Mas kira-kira? Dalam hal untuk upaya menjaga stabilitas dulu nih. Nah, ini harus ketemu nih antara dua belah pihak. Siapa aja Kalau tuh? masyarakat ini kan hanya sekedar menikmati, Ya, hanya sekedar karena melihat dari luar gitu kan. betul melihat oh ini kok begini gitu Ya, ya, kenapa. ya. Tetapi yang menjadi tugas utama kenapa IHSG bisa turun, terus juga masalah dolar ini sampai sekian, ini ada dua lembaga sebenarnya Oke. yang paling bertanggung jawab, yaitu satu Kementerian Keuangan, Ya. yang kedua adalah BI. Oh, anu ya dari segi fiskal ya berarti ya. Dari segi fiskal, Kementerian Keuangan ini harus melakukan sesuatu. Kenapa sih kok terjadi seperti ini? Ya, selaku bendahara negara ya. Selaku dia itu juga Bagaimana, selaku bendahara negara. Penggunaan APBN itu bisa terukur, Betul. kemudian jangan sampai jebol kayak gitu ya. Kalau BI tadi? Kalau BI ini dia itu sebenarnya BI harus secara cermat dia melakukan soal timing pemangkasan suku bunga. Oke. Secara tidak langsung ya, secara tidak langsung. Nah, tergantung bagaimana teman-teman atau kawan-kawan di BI ini melakukan mitigasi itu tadi. Nah, ini PR buat pemerintah. Oke. Dalam hal ini dari Bank Indonesia Indonesia-nya sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena secara nggak langsung BI itu mampu sebagai penjaga nilai tukar. Oke, setuju. BI Bank sentral punya 3 senjata utama. Saya kira punya 3 senjata utama nih untuk melakukan apa yang bisa dilakukan yang bisa atau dilakukan. diupayakan. Yang pertama adalah menaikkan suku bunga. Oke, suku Untuk bunga. apa ini? Nah, ini untuk supaya investor asing ini mau parkir Ada kepercayaan. uangnya di Aman. Indonesia. Oke, investasi aman. Bagaimana caranya? Nah, ini tergantung bagaimana teman-teman di BI. Oke. Kita sebagai masyarakat hanya memberikan Ya. sumbangsih lah, Ya. sumbangsih untuk hal ini. Yang kedua adalah intervensi langsung di pasar valuta asing. Oh, Ini harus dilakukan. oke. Keluar berarti. Ya. Yang ketiga adalah pengelolaan cadangan devisa negara. Oke. Setuju. 3 hal ini menjadi PR kita bersama, secara nggak langsung adalah PR dari Bank Indonesia. Bank Indonesia ya. Ya kan? Kenapa? Hal ini harus kita lakukan karena Bank Indonesia adalah lembaga independen yang tidak berada langsung di bawah presiden dan tidak berada di bawah kementerian. Oke, karena itu tadi ya terpisah itu ya lembaga. Dia terpisah. Bank sentral. Ini punya intervensi sendiri. Nah, hari ini pun juga sudah ada dari DPR pun juga sudah memanggil desas-desus ya. Desas-desusnya sudah dipanggil Gubernur BI ini ke Komisi 11 DPR RI. Oke. Nah, itu pun DPR udah mempertanyakan gitu Sudah ya. mempertanyakan. Strategi-strategi Kenapa kok ataupun, sampai sekian permasalahan. begitu kan? Apakah tidak di kemudian hari itu tidak mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan? Itu sudah tersampaikan sebenarnya ke DPR RI. Tetapi nggak tahu nih. Kita juga belum tahu bagaimana hasilnya. Bahkan salah satu statementnya tadi, salah satu dewan tadi menyatakan Gubernur BI kalau mau bertanggung jawab silakan mundur kayak kalau nggak mampu kan gitu. Betul. Bahasanya sampai segitunya. Ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Gubernur BI yang baru ini. Seperti itu. Nah, ini kan pasti itu tadi soal komunikasi Pak Presiden tadi ya. Ini kan memang pasti situasinya lagi krisis, Betul. Pak. Perlu adanya, ya itu tadi, jangan sampai statement-statement liar lah bahasanya itu kemudian disalahartikan oleh beberapa media kan jadinya Mas. Apakah itu juga pengaruh dengan inisiasi dari Pak Kodari kemarin itu selaku Badan Komunikasi Pemerintah itu untuk bagaimana tuh menertibkan yang namanya misalnya homeless media misalnya. Apakah itu ada kecenderungan, ini sebetulnya udah ada salah satu upaya juga nih dari pemerintah supaya framing dari penyebaran informasi ini juga tepat gitu. Nah, sebenarnya begini, Bakom ini kan punya kewenangan, memiliki kewenangan terhadap media-media mana saja, gitu kan, yang dimana bisa menyampaikan sumber informasi dari istana kepada publik, ya kan. Nah, ini juga harus secara tidak langsung tidak boleh mencatat
apa namanya, Karena menjaga marwah demokrasi itu tadi ya, kebebasan betul, pers. nggak bisa kita mencatut itu, nggak bisa. Tapi secara nggak langsung bikinlah komunikasi secara secara intensif antar media ini tadi. Tidak hanya asal menyampaikan ini loh, secara nggak langsung jubirnya Hanya satu arah gitu. satu arah, Oke. nggak bisa, ya kan? Itu yang pertama. Karena era sudah berubah ya. Betul. Yang kedua, ini bagaimana caranya Bakom melakukan komunikasi bersama media. Oke, maksudnya gimana tuh? Supaya apakah ini secara tidak langsung ada kayak pengekangan atau tetap menjaga kebebasan pers? Tetap kita harus menjaga yang namanya kebebasan pers. Oke. Itu jelas dalam Undang-Undang 40, Ya. gitu kan. Tetapi paling tidak hal ini dari pihak pemerintah. Ini siapa sih Aktornya. aktornya? Ya, kemudian bisa berbicara ini ya. siapa? Gitu. Dan bisa dipertanggungjawabkan oleh media itu tadi. Dan bisa dipertanggungjawabkan oleh media itu tadi. Ya, ya. Jadi filternya ada gitu loh. Ketika kita tidak mampu memfilter atau dari lembaga itu tidak mampu memfilter apa yang menjadi omongan ini akan menjadi bumerang. Ya. Media ini tajam. Ya, Media ini pilar demokrasi. pilar demokrasi. Ketika media ini dikekang, ya kan? Ini nggak sesuai lah dengan apa kondisi saat ini. Gitu. Jadi dari pihak pemerintah seharusnya melakukan hal-hal ini itu dengan mitigasi-mitigasi. Kenapa? Ketika saya berbicara katakan masalah dolar, ini siapa yang berhak berbicara? Oke, secara kredibilitas misalnya kayak gitu. Kemudian kan yang lagi rame juga kan di media sosial ini penyalahgunaan AI. Nah, itu gimana tuh? Penyalahgunaan AI ini banyak hal sekali saya melihat dari media sosial, baik itu di Facebook, Instagram, TikTok, X, TikTok dan segala macamnya ini, mereka secara tidak langsung tidak memberikan sumber yang jelas. Oke, satu. Kemudian ini menjadi persoalan tersendiri. Ini bahan dari mana? Kalau di lembaga penyiaran kan jelas nih. Jelas. Ada tim produksinya siapa, kemudian redakturnya siapa, ada QC-nya. Ya, kan kemudian gitu kan. ada Komisi Penyiaran Indonesia juga yang bisa suatu waktu mempertanyakan akurat data itu tadi gitu kan. Nah, kalau di media sosial nih itu tadi gimana tuh dengan adanya AI ini? Ini menjadi persoalan tersendiri sebenarnya. Kompleks ya berarti ya? Secara nggak langsung kompleks sekali. Kenapa saya bilang kompleks? Karena media sosial itu liar. Ya, siapapun bisa menggunakan. Kapan aja gitu kapanpun akses dimanapun juga bisa kan. Kita tidak bisa mengontrol. Nah, ini seharusnya ada salah satu lembaga kontrol seharusnya. Dalam hal ini mungkin ada semacam komisi itu juga ya. Entah apapun namanya ya, entah itu komisi, lembaga badan, ataupun badan, itu terserah. Yang penting adalah ini hal-hal yang sangat mendesak sekali. Mengampu media sosial yang tadi. Mengampu media sosial, kan gitu. Jangan sampai liar kayak gini. Jangan sampai liar. Karena apa? Sumber itu penting. Ya, setuju. Ya kan. Tanpa harus mengurangi kreativitas. Tanpa mengurangi rasa, bukan rasa, tapi tanpa mengurangi kreativitas dari para konten kreator itu tadi. Karena saya melihat ada beberapa hal yang ini antar akun ini hampir sama konteksnya. Oh iya, gitu ya. Atau pernah mengalami? Itu nggak perlu saya sampaikan. Itu sudah ada. Bisa. Jadi apa yang kita sampaikan itu di postingan yang ini kemudian di generate dengan postingan akun yang berbeda. Bahkan itu bahasanya kan bisa di cloning gitu. Bisa di cloning. Ini kan betul. Hal-hal yang harus kita antisipasi. Ini AI yang melakukan kan begitu. AI ini juga harus kita harus difilter juga, harus ada aturannya juga. Regulasinya juga harus jelas ya. Regulasinya harus jelas karena setahu saya itu tata aturan atau pengaturan dalam media sosial ini belum ada di Indonesia. Ini harus segera mungkin untuk dilakukan. Bagaimana aturannya ini ya pihak-pihak yang berwenang lah. Siap. Ya. Jadi dengan hadirnya
statement Pak Kodari juga selaku Badan Komunikasi, dan juga statement Pak Presiden yang kemarin juga bikin sedikit keriuhan di beberapa media sosial. Ya, salah satunya ini juga penting kita memikirkan bagaimana ekosistem di media sosialnya juga bisa terukur dan juga terarah gitu Mas. Betul. Oke. Thank you Mas. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lanjut lagi.